Sekarang yang diterima sekolah itu bukan yang terbaik, tetapi yang terdekat. Ya. Masih ada stigma antara sekolah favorit dan tidak favorit. Nah ini bagaimana? Ya. Karena akan fatal kalau sudah pilih SMK tidak bisa ke SMA. Ya. Kuota untuk zonasi tahun ini adalah 60%. Wah, 60%. Calon siswa SMA SMK yang punya kemampuan hafiz Al-Quran, kita juga berikan slot di situ. Minimal 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radar Banten, selamat berjumpa kembali di Radar Banten Podcast, program punyanya redaksi Radar Banten yang memang diperuntukkan untuk bagi para pembaca setia Radar Banten maupun penggemar Radar Banten. Kali ini kita membahas tema cukup serius. Kita mengundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ngomongin apa sih? Ngomongin terkait penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Seperti apa sih perbedaan PPDB 2021 SMA SMK di Provinsi Banten tahun ini? Kita sudah menghadirkan narasumber dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Muhammad Takwim. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Radar Banten Pak. Memang ini kita siaran yang baru Pak, kalau Bapak mungkin kaget Radar Banten punya podcast dan ini edisi kedua setelah kita perdana sebelumnya kita launching di tanggal 2 Juni bertepatan dengan ulang tahun Radar Banten. Ngomongin PPDB Pak, 2020-2019 sempat terjadi kekisruhan lah ya, kekisruhan bagaimana memang ketika itu sistem zonasi yang memang membingungkan para peserta didik baru, membingungkan orang tua dan bahkan sempat ramai di media massa. Nah, ada perbedaan tidak sih Pak PPDB 2021 SMA SMK tahun ini? Kemudian dibukanya kapan dan berakhirnya kapan? Silakan Pak. Baik, terima kasih warga Banten yang berbahagia, yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para peserta didik SMP atau calon peserta didik SMA SMK yang tahun anggaran 2000 tahun pelajaran 2021 ini akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA maupun SMK. Salam hormat dari kami, pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian perjuangkan bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan kalian, yang kalian cita-citakan. Baik, menarik, dan kami juga sangat berterima kasih kepada Radar Banten yang telah memberikan kesempatan kami menyampaikan terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini. Tentunya ini adalah momen yang sangat berharga buat kami dan juga buat adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, para calon peserta didik baru di tahun 2021. PPDB tahun 2021 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan zonasi. Sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, PPDB tahun ini tetap menggunakan 4 jalur. Jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan afirmasi. Nah, untuk zonasi sendiri, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kita mengambil kebijakan zonanya adalah zona Provinsi Banten. Jadi, siapapun warga Banten berhak memilih sekolah dimanapun. Ini aturannya Permendikbud? Permendikbud tidak, Pergub. Oh, Pergub yang kemudian dibuatkan Pergub. Diterjemahkan Pergub. Jadi Permendikbud hanya memberikan kepada pemerintah daerah silakan zonanya seperti apa, gitu ya. Akhirnya kita tuangkan dalam Pergub 17 tahun 2021 bahwa zona kita ambil adalah zona provinsi. Jadi ini mengantisipasi ketika ada sekolah-sekolah yang memang berada di perbatasan kabupaten kota, di mana warga yang di luar kabupaten kota
tidak bisa bersekolah di situ. Padahal sekolahnya adalah di belakang rumahnya Ya, misalnya ya. gitu ya. Jadi kalau dulu zona kabupaten kota dihalangi oleh itu. Bahkan kita sempat menggunakan Ini kan zona sempat kecamatan. menimbulkan banyak protes Pak ya, ketika Betul. zonasi masyarakat kurang memahami padahal sekolahnya dekat, Iya. tapi tidak bisa bersekolah di situ. Eh, Nah, ini tidak ada lagi tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi. Saya ambil contoh SMA Negeri Ciruas Oke. di Serang. Ciruas adalah Kabupaten Serang. Sebelah sekolah, di belakang sekolah adalah Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Dulu orang Walantaka, kalau sekolah itu harus ke Kota Serang, SMA 8 misalnya, Ya. yang lebih jauh sekitar Pakupatan, Kepandean, gitu ya, ke Pakupatan. Atau ke Kota Serang di sininya. Padahal ada sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya, SMA Ciruas. Mereka terbatasi zona, gitu ya. Ini tentunya kalau warga Walantaka tadi bisa masuk ke zona SMA yang lainnya, kalau tidak kita cukup prihatin. Makanya untuk meminimalisir itu, kita tidak buat lagi zona per kabupaten kota maupun per kecamatan. Jadi siapapun warga Banten yang terdekat ke sekolah, sesuai dengan daya tampung sekolah tersebut, itu yang diterima. Ya. Seperti itu. Bahkan juga terjadi di beberapa sekolah yang ada di Tangerang, di kemudian di Cilegon gitu ya. Seperti SMA 3 Cilegon, letaknya lebih dekat dengan kecamatan Waringin Kurung. Ya. Orang Waringin Kurungnya itu nggak bisa masuk ke situ gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau SMA kapan Pak dibuka pendaftarannya? SMA kita buka tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni. 23 Juni. 23 Juni. Kemudian yang membedakan lagi saya lanjutkan. Oke. Pada PPDB tahun ini adalah kita menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi tadi. Jadi pertama siswa bisa memilih 2 sekolah. Oh, bisa memilih dua Bisa sekolah. memilih Ada 2 pilihannya sekolah. berarti Ada ya? pilihan. Pilihan 1 pilih SMA 2 Kota Serang. Karena hanya rumahnya di Baros, pilihan keduanya SMA Baros misalnya. Ya. Karena rumahnya pertengahan SMA 1 dan 2. Kalau ternyata siswa tadi masuk zona SMA 2 juga keterima, masuk ke Baros juga keterima, maka sistem langsung akan membaca yang diterima adalah di pilihan pertama. Oh, tidak berdasarkan yang terdekat tapi di pilihan pertama. Pilihan pertama. Karena dua-duanya masuk. Oke. Gitu ya. Karena boleh jadi begini, misal di SMA Baros ini sebaran penduduknya lebih renggang, sehingga keterterimaan daya tampung zonasi ini radiusnya lebih jauh, Oke. gitu ya. Jadi maksimal yang diterima Baros misalnya 5 kilo. Kalau SMA 2 karena sebaran penduduknya lebih padat, yang diterima di daya tampung itu mungkin cuma 1 kilo gitu ya, Iya, iya. atau cuma 2 kilo. Tapi kita tidak lihat itu, tetapi kalau dua-duanya masuk zonanya, diterima sesuai dengan daya tampungnya, maka yang diterima adalah pilihan pertama. Kemudian yang membedakan lagi, kuota untuk zonasi tahun ini adalah 60%, Wah, 60%. lebih besar. Jadi kalau dulu, makanya akan membuat rentang Iya. radius tadi akan lebih lebar, mudah-mudahan seperti itu. Jadi radiusnya berapa kilo maksimal tergantung mendaftar, gitu ya. Jadi pertama zonanya zona provinsi, kedua kuotanya adalah 60%. Tadi itu siswa boleh mendaftar 2 pilihan. Pilihan 1, pilihan 2. Kemudian dalam perjalanannya selama tanggal 21 sampai dengan 23, kadang-kadang siswa itu saya melihat teman-temannya ada berubah pikiran. Iya. Temannya ternyata banyak ke sekolah SMA 3. Nggak jadi pilihan satunya saya ganti ke SMA 3. Gitu. Boleh tuh? Boleh Berubah pilihan. merubah pilihan selama masa pendaftaran. Jadi silakan hubungi operator sekolah. Hubungi operator sekolah, saya akan batal daftar. Kemudian di operator pendaftar pertama akan statusnya menjadi batal daftar, dan ke sekolah yang kedua dia bisa mendaftar. Bisa dia ngetik Termasuk sendiri. ini nanti yang untuk SMK Pak, jalur SMK. Beda lagi SMK. Oh, SMK Oke. beda lagi. Oke. Jadi untuk SMA ini mereka daftar secara online. Daftar online. Mereka daftar online di rumahnya masing-masing dengan menentukan titik koordinat rumahnya. Tetapi untuk verifikasi kami harapkan juga mereka menyampaikan dokumennya ke loker-loker sekolah sehingga protokol kesehatan bisa kita hindari. Jadi tanpa harus ketemu dengan gurunya, Oke. sekolah agar menyiapkan loker-loker tempat penyampaian dokumen tadi. Masalah server sudah tidak ada kendala. Server mudah-mudahan kita antisipasi sedemikian rupa sehingga apa yang dibutuhkan di PPDB ini betul-betul terantisipasi. Salah satu strateginya tentunya dengan penambahan. Yang kedua, membedakan jadwal.
SMK kita buka pendaftaran itu di tanggal 14 sampai 18 Mei. Oh, ini untuk mengantisipasi membludak orang daftar online ya, Pak? Kemudian mudah-mudahan konsentrasi di SMK itu sudah, kan nggak bisa daftar lagi ke SMA. Ya. Kita batasi pendaftar yang sudah di SMK tidak boleh daftar ke SMA. Oke. Jadi orang tua harap memberikan pemahaman kepada anaknya betul-betul bulat memilih pilihan sekolah. Mau ke SMK, mau ke SMA. Karena akan fatal kalau sudah pilih SMK tidak bisa ke SMA. Dan juga sebaliknya. Yang kedua, di SMA sendiri zonasi duluan. Zonasi duluan, mereka tanggal 21 sampai dengan 23 Juni, kemudian baru pengumuman zonasi itu di tanggal pengumuman zonasi di tanggal 27 Juni. Baru daftar ulang 28 sampai dengan 29 Juni. Kenapa kita bedakan? Jadi ketika banyak siswa setelah boleh jadi kemungkinan setelah diterima di pilihan kedua misalnya, ternyata tidak berminat, akhirnya mengundurkan diri, akhirnya tidak daftar ulang, akhirnya lebih memilih sekolah swasta misalnya. Silahkan, itu hak warga gitu ya. Tetapi sekolah tidak dirugikan, berarti ada kelas kosong yang ditinggalkan siswa, maka itu akan dialihkan ke jalur prestasi. Makanya jalur prestasi kita buka belakangan. Jalur prestasi tahun ini juga berbeda. Prestasi tahun ini kita bedakan menjadi dua, prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik itu apa? Adalah diambil dari nilai rata-rata rapot siswa selama 5 semester. Kita akumulasikan berapa nilai rata-rata rapotnya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya tidak diterima jalur zonasi, masih ada kesempatan ikut prestasi. Kuotanya berapa? Kuotanya adalah 20%. Prestasinya apa aja, Pak? Yang pertama prestasi akademis, diambil dari nilai rata-rata rapot. Non-akademis? Itu 60% dari jalur prestasi. Non-akademis diambil dari prestasi olahraga, seni, yang penyelenggaranya adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah pelaksanaannya. Tingkat apa, Pak? Minimal tingkat juara 3 tingkat kabupaten kota. Tingkat kabupaten. Kita ada perankingan, ada pembobotan. Juara 3 kabupaten kota nilainya berapa? Juara 2 terus naik, juara 1-nya naik, provinsi sampai internasional kita hargai. Yang ketiga, prestasi non-akademis adalah bidang keagamaan. Kalau ada warga masyarakat kita, calon siswa SMA SMK, yang punya kemampuan hafiz Al-Quran, kita juga berikan slot di situ. Minimal 2 juz. Minimal 2 juz. 2 juz. Kalau di satu sekolah itu rata-rata cuma 2 juz, 3 juz, mungkin peluangnya besar untuk bisa mengambil kuota di... Ini persyaratan baru tahun ini atau memang sudah ada tahun sebelumnya? Tahun baru tahun ini. Baru tahun ini. Dan juga untuk agama yang lain, yang non-muslim, kita tidak diskriminatif, silahkan juga kalau dia punya kemampuan hafal kitab sucinya 2 bab. Jadi silahkan. Dan yang ketiga, prestasi lainnya. Misalnya lomba debat bahasa Inggris, bahasa Arab, yang tentunya sama-sama penyelenggaranya adalah lembaga dari pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah. Itu. Jadi berapa Pak nilai rata-rata untuk prestasi? Tergantung pendaftar lagi-lagi. Kalau di satu sekolah ternyata pendaftarnya rata-rata nilainya itu adalah 9,5, otomatis yang lain nggak ada peluang gitu ya. Tapi kalau di satu sekolah ternyata pengambil jalur prestasi itu rata-rata nilainya 7, 8, juga peluangnya ada. Akhirnya kembali kepada kondisi di lapangan nanti, respon masyarakatnya seperti apa. Yang jelas kami telah memfasilitasi itu semuanya, tinggal masyarakat bijak mau memilih jalur yang mana. Tetapi sekali lagi, seandainya gagal di jalur prestasi, masih bisa memilih, di jalur zonasi, masih bisa memilih jalur. Pak, saya sedikit bertanya, yang sekarang kan di masyarakat sejak dulu lah, stigma itu selalu terbentuk bagaimana anaknya mampu bersaing di sekolah favorit. Masih ada stigma antara sekolah favorit dan tidak favorit. Nah ini bagaimana? Kasihan juga sekolah yang memang tidak dicap sebagai sekolah tidak favorit, nah itu pasti akan sedikit pendaftarnya. Tetapi di sekolah favorit itu pasti secara otomatis pendaftarnya begitu membludak. Nah bagaimana Dindik melakukan upaya-upaya agar siswa baru ini tersebar gitu, artinya tidak hanya melulu dituju ke sekolah favorit tapi juga sekolah-sekolah lain agar kan persebarannya lebih merata seperti itu, Pak. Baik, memang ini suatu edukasi yang harus terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pendaftaran zonasi ini,
sebenarnya sekolah favorit dan sekolah unggulan itu mulai harus dipahami oleh masyarakat. Karena yang diterima di sekolah itu, katakan ada sekolah favorit dulu sudah terbentuk stigmanya. Sekarang yang diterima sekolah itu bukan yang terbaik, tetapi yang terdekat. 60% loh siswa yang terdekat di situ. Artinya siswa yang bagaimanapun kondisinya, kemampuan akademisnya seperti apapun harus diterima oleh sekolah itu. Jadi setelah bertahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai menyebar. Alhamdulillah masyarakat responnya sudah semakin baik. Sudah mulai semangat ingin memajukan sekolah itu. Sudah memandang positif zonasi ini, bahwa dengan zonasi anaknya tidak perlu jauh-jauh mengejar-ngejar sekolah yang mereka pandang favorit. Gitu kan. Dengan zonasi mereka lebih mengontrol karena berada di lingkungan yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi pergaulannya pun, teman-temannya pun juga lebih bisa diketahui oleh orang tua. Tapi secara kualitas gimana Pak? Secara kualitas sekolah sendiri? Nah, dengan adanya zonasi ini akhirnya sekolah bersaing bersama-sama. Jadi tidak, oh ini mah bagus karena bahan baku awalnya memang sudah bagus. Sekarang nggak, udah sama-sama. Sekarang dalam beberapa Berarti mau tidak mau manajemen sekolah harus berlomba meningkatkan itu Pak ya? Betul. Jadi sekarang dalam ajang-ajang prestasi di tingkat nasional, tingkat prosi pun sudah merata. Tidak lagi untuk juara olimpiade matematika misalnya didominasi oleh sekolah ABCD. Sekarang sudah, oh sekolah ini ternyata gitu. Jadi karena tadi kemampuan anak-anak tidak bisa dilihat dari wilayahnya kan. Di mana saja mungkin ada potensi anak yang punya prestasi bagus di bidang akademis. Nah dengan positifnya tadi, dengan zonasi ini orang-orang yang berprestasi di bidang akademis, yang lainnya pun mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah sekolah masing-masing, dan sekolah pun punya stok yang merata juga gitu ya. Gitu. Jadi tolong kepada warga Banten yang ingin bersekolah, jangan selalu berpikir bahwa ini sekolah favorit, ini tidak favorit, ini sekolah bagus. Semua sekolah bagus, semua gurunya pun kita juga sedemikian rupa kita sebarkan, penuhi semuanya. Jadi tidak ada lagi sekolah yang nggak ada gurunya, kurang guru, semuanya bagus-bagus gitu ya. Fasilitasnya juga coba kita dekatkan sedemikian rupa sehingga lebih baik, memenuhi dengan apa yang distandarkan oleh kementerian gitu kan. Jadi jangan memaksakan lagi anaknya harus ke sekolah ini, atau ketika anaknya ingin ke sekolah A padahal memang jauh gitu ya, tolong berikan pemahaman bahwa sama kualitas pendidikan akan kita samakan seperti semangat dari Kementerian Pendidikan Nasional, seperti itu. Baik, menarik Sobat Radar, di mana tadi satu poin yang disampaikan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, bahwa jangan lagi memandang sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tidak favorit, karena Dindik sendiri sepertinya menjamin bahwa sekarang kualitas sekolah di Provinsi Banten sudah semakin merata. Fasilitasnya, sarana dan prasarananya itu pun tidak luput dari perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Menarik Sobat Radar, karena keterbatasan waktu kita juga, yang menjadi informasi penting bahwa PPDB SMA dibuka pada tanggal 21 sampai 23 Juni. Untuk SMK 14 sampai 18 Juni. Tidak usah khawatir dengan adanya pembatasan terkait tidak bisa bersekolahnya antar kecamatan ke kecamatan lain atau antar kabupaten kota. Yang membedakan tahun ini adalah selama masih di satu provinsi, siswa boleh bersekolah di kabupaten kota lain yang dituju. Pilihannya pun cukup menarik, bisa 2 pilihan yang siswa pilih untuk bersekolah melanjutkan jenjang ke tingkat SMK dan SMK. Oke, terima kasih Pak Takwim. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan PPDB tahun ini berjalan dengan lancar. Amin. Sukses. Sosialisasinya juga cukup masif, karena itu yang dibutuhkan masyarakat dan dibutuhkan siswa. Betul. Tidak ada lagi gangguan-gangguan teknis. Salam dari kami penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.